Dan benar saja, Kaneki yang merupakan sosok legenda, gol bermata satu, dagingnya mengandung kekuatan sempurna untuk gol yang lain. Itulah yang kini dirasakan oleh Touka, Kagune yang menyerupai sayap merah menyala di punggungnya. Dengan kekuatan sempurna itu menyerang Sukiyama yang tanpa ampun. Hingga akhirnya Sukiyama si pencicip pun pasrah lemah tak berdaya. Setelahnya perhatian Touka beralih pada Kimi yang telah mengetahui bahwa Nishiki dan juga Kaneki adalah seorang ghoul, membuat Touka harus melaksanakan tugasnya dan memusnahkannya. Akan tetapi, saat penutup mata Kimi akhirnya terbuka dan melihat Touka dengan Kagune di punggungnya, Kimi terlihat sangat mengagumi keindahannya. Itulah yang membuat Touka mengurungkan niatnya. Di hari berikutnya, nampak lebih indah dari sebelumnya. Namun keindahannya tak dapat menyentuh hati Touka yang terus murung serta mengurung diri di kamarnya. Di sisi lain, ayah Hinami yang ternyata bekerja di distrik 13 nampaknya sangat merindukan anak dan istrinya. Sama halnya dengan Hinami yang juga sangat merindukannya. Kini ayah Hinami sedang dalam bahaya. Dia menghadapi detektif ghoul yang sangat kejam. Amon yang menyerang Yamori dengan senjata yang dibawanya tak cukup lihai dalam melawannya. Sementara yang menjadi korbannya adalah ayah Hinami yang tewas di tangan Mado dan Amon si detektif ghoul itu. Dan di lokasi yang lain, Hinami dengan penuh harap terus-terus menunggu kedatangan ayahnya tersebut. Sungguh sangat menyedihkan. Hinami dan ibunya mengunjungi toko buku untuk mempersiapkan sebuah hadiah yang akan ia serahkan kepada ayahnya nanti. Deras hujan mengguyur mereka dan memberikan keceriaan kepada keduanya. Namun itu tidak berlangsung lama. Ibunya yang menyadari ada detektif ghoul di depannya menarik Hinami dan berputar arah. Akan tetapi Hinami justru mencium aroma tubuh ayahnya. Dan dia pun berlari ke sumber bau itu. Dan sayangnya, di sana mereka dihadang oleh Mado dan Amon. Ibu Hinami mengeluarkan Kagunenya untuk melindungi Hinami. Sementara Hinami sendiri berlari mencari bantuan. Setelah berlari di antara tetesan air dari langit, akhirnya Kaneki bertemu dengannya dan mereka segera berlari menuju lokasi di mana Ibu Hinami berada. Sedangkan Ibu Hinami yang memang mengorbankan dirinya sendiri, rela terbunuh asalkan Hinami dapat selamat, semakin terkejut saat Mado mengeluarkan senjata barunya dari dalam koper. Senjata tersebut ternyata adalah Kagune milik ayah Hinami. Itu berarti bahwa ayah Hinami telah tewas di tangannya. Antaiku kini menjadi lebih kelabu. Kabut yang menyelimuti para penghuninya menyiratkan kesedihan atas kematian Ryoko, ibu Hinami. Touka yang memang sangat dekat dengan mereka nampaknya sangat terpukul, sehingga dia memutuskan untuk membalaskan dendam itu seorang diri. Dengan topeng rabbit miliknya, dia mengamati rombongan merpati, sebutan dari detektif ghoul. Amon yang saat itu sedang bersama kedua rekannya menghadapi Touka sendirian. Tak berapa lama, Mado pun tiba. Dia mengambil alih serangan terhadap Touka, seorang ghoul wanita dengan tipe Ukaku. Begitulah hasil identifikasi Pak Mado ini untuk Touka. Tentu saja itu membuat Touka yang sudah siap dengan Kagune merahnya menyerang Mado dengan membabi buta.
Akan tetapi, kekuatan Mado yang semakin hari semakin besar cukup membuat Touka kewalahan. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk kembali ke Anteiku. Aksi Touka ini membuat Pak Ketua berang, namun Kaneki justru khawatir dan ingin membantunya. Di sisi lain, Mado yang telah mendapatkan laporan tentang Gold Rabbit dan Hinami mencoba menyusuri tanda-tanda yang diberikan oleh penelpon gelap. Sedangkan Hinami yang tiba-tiba menghilang dari Anteiku membuat Touka dan juga Kaneki khawatir. Mereka mencari Hinami di lokasi Ryoko meninggal. Dan saat Kaneki berlari mencari Hinami, dia bertemu dengan Amon. Sementara Touka yang telah menemukan Hinami berhadapan dengan Mado. Kini Kaneki tak lagi mau menjadi seseorang yang tidak bisa apa-apa. Amon mengatakan bahwa Gold lah yang membuat dunia ini menjadi berantakan. Perkataannya itu cukup membuat Kaneki gelisah. Namun dia akhirnya mengatakan bahwa bukan para Gold yang mengacaukan dunia ini. Dan dia pun menyadari bahwa mereka tak harus saling menyerang. Karena dia terus-menerus diserang, Kaneki membiarkan Rize menguasai dirinya. Rasa lapar seorang Gold ia biarkan tumbuh begitu saja. Dan anehnya, Kaneki tak mengincar tubuh Amon, melainkan dia merusak senjata miliknya. Tanpa senjata itu, tentu saja Amon tak memiliki kekuatan lagi. Rasa lapar yang terus menggeliat dalam tubuhnya memerintahkan Amon untuk segera meninggalkannya. Karena sampai detik ini pun, Kaneki masih belum dapat menerima kebiasaan Gold secara naluriah ini. Di sisi lain, Mado yang menggabungkan Kagune ayah dan ibu Hinami ini terus menyerang Touka tanpa belas kasihan. Melihat Kagune kedua orang tuanya ini, Hinami tak dapat lagi tinggal diam. Hinami tanpa sadar membangkitkan Kagune miliknya. Kagune terbaik yang diwarisi dari ayah dan ibunya berhasil membuat Mado terpental. Namun, Hinami masih belum memiliki kemauan untuk membunuhnya. Dan karena kekuatan Kagune Hinami yang super dahsyat ini cukup dapat membuat Mado terbunuh. Sedangkan Kaneki yang masih terbelenggu rasa laparnya tiba-tiba menyerang seseorang yang tak dikenalinya. Namun saat dia mendekatinya, ternyata dia adalah Yomo. Setelah memakan daging yang dibawa oleh Yomo, Kaneki pun kembali dapat mengendalikan dirinya. Lalu mereka bergegas menemui Touka dan Hinami. Dan mereka pun segera kembali ke Anteiku. Tetapi Touka masih saja tertegun dengan kenyataan ada cincin yang sepertinya sangat ia kenali melingkar di jari Mado. Dan itu cukup membuatnya sangat gelisah. Sementara Amon menerima kenyataan bahwa atasannya Mado tewas. Kenyataan yang sangat tak mudah buatnya. Mado yang terlihat aneh dan kejam memberikannya banyak pembelajaran berarti. Kenangan-kenangan yang cukup berarti untuk ia miliki saat bersama Mado. Sore itu, saat Mentari hendak kembali ke peraduannya, Amon mengunjungi makam Mado. Setelah merenung sejenak, ia pun pergi dari situ. Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang wanita yang entah siapa, tengah membawa sebuket bunga dan berjalan menuju makam tersebut. Aktivitas kembali berjalan normal di Anteiku, meskipun telah terjadi tragedi yang mengerikan. Hinami yang kini tinggal dengan Touka memiliki peliharaan baru bernama Hetare. Sementara itu, Kaneki yang masih belum bisa menguasai jiwa Rize yang ada di dalam tubuhnya memutuskan untuk bertemu dengan Ittori. Namun satu-satunya informasi yang berhubungan dengan Rize adalah dia berasal dari distrik 11 dan dia menyarankan agar Kaneki memeriksanya. Kematian Mado ini membuat CCG memperketat penyelidikan dengan menambah jumlah petugas di distrik 11 dan 12. Tentu saja itu berimbas buruk untuk kelangsungan hidup para Gold yang baik hati dan tidak sombong. Hide yang tengah mengunjungi Kaneki di Anteiku terlihat sangat tertarik dengan kehidupan para Gold. Tentu saja hal tersebut menarik keinginan Kaneki untuk mencari tahu lebih lanjut. Apakah Hide dapat menerima Gold ataupun justru anti-Gold? Tak berapa lama,
Hide undur diri dan memperlihatkan ekspresi yang aneh saat berada di luar kafe. Pada saat CCG mengatur strategi dengan menempatkan beberapa penyidik yang berkompeten di beberapa distrik dan juga Amon yang dipindah ketugaskan ke distrik 11 yang semakin memburuk. Hal yang sama juga dilakukan oleh para Ghoul. Mereka saling membantu dan mengatur strategi untuk memburu para penyidik pembawa koper tersebut. Kaneki yang tengah mendiskusikan hal tersebut bersama penghuni Anteiku menyempatkan diri untuk menemui Touka yang sedari tadi tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Ternyata Touka sedang memperhatikan Hetare, burung kakak tua milik Hinami. Burung itu mengingatkannya akan masa lalunya bersama ayah dan Ayato. Pada malam hari, Hide merenung sendirian menikmati sekaling kopi yang cukup pahit. Di sana dia bertemu dengan rombongan Ghoul yang juga hendak membeli kopi yang sama dan terdengar seperti sedang membicarakan Rize. Di sisi lain, para Ghoul yang dipimpin oleh Ayato nampaknya turut menceritakan keberadaan Rize. Dan mereka pun hendak berkunjung ke distrik 20, distrik di mana Ayato berasal. Di sisi lain, kelompok Ghoul yang bernama Pohon Aogiri ini telah berhasil merebut kekuasaan distrik 11. Tentu saja hal tersebut membuat Amon dipindah tugaskan ke distrik 11 bersama penyidik senior Shinohara. Sedangkan Anteiku semakin hari semakin sepi pelanggan karena mereka lelah akan para penyidik. Tak berapa lama ada pelanggan masuk. Namun sayangnya itu justru adalah Bonjo dan beberapa rekan dari Pohon Aogiri. Bonjo yang secara tiba-tiba mencari manajer kafe tentu membuat Kaneki dan Touka bingung. Setelah memesan secangkir kopi, Bonjo kemudian menanyai Touka kenapa dia berbau seperti Rize. Setelah beberapa kesalahpahaman, Bonjo akhirnya menjelaskan bahwa atasannya, Pohon Aogiri yang ada di distrik 11 akan segera tiba di distrik ini dan mencari Rize. Tentu untuk sesuatu yang tidak baik. Belum saja dia selesai bicara, Ayato menerobos masuk kafe dengan memecahkan jendelanya. Tentu saja itu membuat isi kafe terkejut. Dan tak lama dari kedatangan Ayato, Yamori datang bersama Nico. Di sana Yamori tiba-tiba sangat tertarik dengan sosok Kaneki. Tanpa alasan dan tanpa tujuan apapun, Yamori memukuli Kaneki habis-habisan. Tanpa henti serangan demi serangan ia layangkan. Tubuh Kaneki yang kecil pun hanya pasrah menerimanya. Touka sangat tidak menerima hal tersebut, namun Touka pun tak cukup terampil untuk menghentikan Yamori. Malam pun tiba, Ketua dan Yomo telah tiba di Anteiku. Namun kondisi Anteiku sangat tidak baik-baik saja. Ketua lalu menutup kafe dan mengumpulkan semua karyawan setelah mengetahui bahwa Kaneki dibawa oleh Yamori. Setelah semua berkumpul, Ketua memulai diskusi tersebut dengan pembahasan penculikan Kaneki. Ketua yang awalnya melarang untuk memasuki distrik 11 dan menyelamatkan Kaneki justru mendukung sekuat tenaga bagi siapa yang bersedia melakukan misi penyelamatan ini. Dan hal yang tak terduga adalah Ketua ternyata turut mengundang Tsukiyama pada pertemuan kali ini. Touka tak ada pilihan lain. Dia terpaksa menyetujui Tsukiyama bergabung dengannya di misi penyelamatan Kaneki. Sementara CCG yang telah merencanakan penyerangan distrik 11 memastikan bahwa semua warga sudah dievakuasi dan mereka pun dengan semangat menggebu berangkat bersama-sama ke distrik 11 dengan menggabungkan kekuatan antara CCG dan polisi. Saat perang sedang berlangsung di luar, Kaneki ditahan di ruang hobi Yamori. Tatara memutuskan bahwa Aogiri tidak berguna untuk Kaneki, jadi biarkan Yamori memilikinya. Di sana Kaneki disiksa secara berkala, diberikan waktu istirahat singkat untuk regenerasi. Selama interval ini, Bonjo dan teman-temannya masuk untuk membersihkan dan berjanji pada Kaneki untuk menyelamatkannya. Para Ghoul yang telah menguasai distrik 11 ini pun mempersiapkan diri dan membagi tugasnya. Dengan jubah merahnya, mereka pun telah menempati wilayah yang telah dipersiapkan. Mereka memulai serangannya terlebih dahulu dengan menembaki barikade yang mengelilingi gedung tersebut. Suzuya berbuat nekat dengan meminjam motor Marude dan menerobos masuk dan menembaki sniper Ghoul dengan buasnya.
Marude lalu memerintahkan barikade untuk memasuki gedung. Sementara Anteiku mengambil kesempatan ini turut memasuki gedung dengan menyamar sebagai anggota pohon Aogiri. Saat itu Touka dihadapkan dengan Amon. Tentu saja Amon sangat mengenalinya dan amarahnya pun membeku mengingat kematian Mado. Kemampuan Gol dengan bakat berburu yang alami serta Kagune yang dimiliki dapat dengan mudah menghentikan tembakan polisi serta memberikan serangan balik yang luar biasa di luar batas nalar. Pak Ketua Yoshimura, Hinami, dan Kaya menunggu di luar, sementara sisanya menyusup. Amon yang berhadapan dengan Touka merasa tak sanggup menghadapinya seorang diri. Namun dia terngiang akan nasihat Pak Mado dan juga Queen Kue yang diwariskan kepadanya membawa kekuatan tersendiri untuknya. Rasa dendam yang telah membara membuatnya harus tetap hidup dan bertahan demi membalaskan kematian atasannya yang sangat ia hormati. Peperangan antara Gol dan CCG ini sepertinya tak membuat Yamori melanjutkan penyiksaan kepada Kaneki. Dia justru enggan membantu kelompoknya dan lebih memilih bermain dengannya. Satu persatu penyiksaan ia lakukan secara perlahan. Sementara angka-angka terus dinyanyikan oleh Kaneki, guna membuatnya tetap tersadar. Sementara penyiksaan akan terus berlanjut, lagi, dan lagi. Kaneki sangat kelelahan, dirinya terbawa ke alam mimpi, di mana Rize menunggunya di sana. Rize membawa bayangan masa lalu ibunya untuk membuatnya semakin tersadar dan menumbuhkan kekuatan dalam dirinya sendiri. Namun sayangnya, kekuatan itu tak kunjung muncul. Penyiksaan semakin menjadi saat Yamori membawa kedua rekannya, Su dan Haru, untuk dipilih terlebih dahulu siapa yang harus dibunuh. Perasaan bersalah kini turut memasuki benaknya, dan Rize kembali membisiki relungnya. Semua orang yang dikenalinya terbunuh itu karena kesalahannya, karena ketidakberdayaannya. Hingga akhirnya, trauma emosional Kaneki mempersilahkan jiwa Golnya masuk dan menguasai tubuhnya. Dia mengalami transformasi yang luar biasa baik secara psikologis maupun fisik. Kekuatan yang sangat dahsyat membuatnya dengan mudah lolos dari belenggu dan tanpa ampun mengalahkan Yamori. Kagune Rize tumbuh subur bersama dengan kekejaman yang menyertainya. Tendangan, pukulan, dan serangan beruntun yang bahkan Kaneki tidak akan memberikan kesempatan kepada Yamori untuk sekedar menghela nafas. Lalu dia menjepit Yamori ke tanah dan menggunakan teknik penyiksaan yang sama padanya. Yamori akhirnya bertransformasi karena terpancing amarahnya. Namun Kaneki yang sudah menjauhi kata tak berdaya ini mengeluarkan kemampuan Kagune Rize dengan seutuhnya dan membiarkan Yamori menjadi lebih rentan. Karena Kaneki mulai memakan Kagunenya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya. Yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!